Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai visitor manajemen di Kota Tua, Jakarta. Sebelum kami melakukan presentasi hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Anut Mada, yang kedua ada Nurmaliksa Patriana, yang ketiga ada Nungki Hanif Aulia, yang keempat ada Zara Zafira, yang terakhir saya sendiri Muhammad Ridho Ramadan. Di sini kami akan membahas beberapa ulasan, yaitu ada visitor manajemen Kota Tua Jakarta, experience creation Kota Tua Jakarta, visitor experience Kota Tua Jakarta. Lalu kita akan tak lupa kita melakukan rekomendasi kepada pengunjung lainnya, yaitu ada visitor manajemen Kota Tua Jakarta, experience creator Kota Tua Jakarta, dan akhir visitor experience Kota Tua Jakarta. Kota Tua Jakarta, kawasan kota wisata bersejarah yang memiliki gaya arsitektural khas kolonial yang telah berdiri sejak tahun 1526. Lokasinya terletak di Jalan Taman Fathahillah nomor 1, Pinang Sia, Taman Sari, Jakarta Barat. Visitor manajemen merupakan kegiatan yang bersifat administratif untuk memelihara kualitas sumber daya wisata alam dan kualitas pengalaman kunjungan. Untuk experience creation, yaitu proses pembentukan pengalaman yang ditawarkan melalui kegiatan yang kompleks sehingga dapat memberikan pengalaman yang berkesan. Untuk visitor experience management, artinya yaitu proses kognitif dan afektif yang dialami oleh pengunjung atau wisatawan. Pengalaman pengunjung dapat dikaitkan dengan keterlibatan rasional, emosional, sensorik, fisik, atau bahkan spiritual. Selanjutnya, kita akan memasuki bagian ulasan. Visitor management. Pertama, menyediakan bus mini trans yang berkapasitas maksimal 15 orang selama PSBB untuk mengelilingi kawasan Kota Tua. Yang kedua, pembatasan jumlah kunjungan wisatawan yang ingin ke museum. Yang ketiga, penerapan sistem satu arah untuk pengontrolan wisatawan yang berkunjung di dalam kawasan utama Kota Tua. Yang keempat, untuk memasuki daerah museum, pengunjung harus memiliki kartu Jakart dan harus mendownload aplikasi Jaki. Ini bertujuan untuk memudahkan apabila ada pengunjung yang terkena COVID-19. Yang kelima, menyediakan papan interpretasi di berbagai titik atraksi wisata Kota Tua. Yang keenam, penutupan sementara kawasan Kota Tua pada saat pandemi. Nah, di sini ada kendalanya. Banyak jumlah wisatawan yang berkunjung, namun wisatawan banyak menumpuk di spot kawasan Museum Fathahillah. Selain itu, interpretasi yang disediakan hanya beberapa dan kurang diperhatikan oleh wisatawan, serta kurangnya terkoordinasi pengelolaan pengunjung kawasan Kota Tua. Selanjutnya ada experience creation. Yang pertama adalah komunitas art street, manusia batu. Yang kedua yaitu mengelilingi kawasan pusat Kota Tua menggunakan sepeda ontel. Jadi pengalaman dari komunitas sepeda ontel tersebut itu mengelilingi Kota Tua dan melaluinya dengan menggunakan sepeda ontel. Dan yang ketiga yaitu memberikan informasi mengenai barang-barang peninggalan atau karya-karya terbaik melalui museum yang ada. Dan berikutnya yaitu pengalaman tur kawasan Kotu dengan komunitas ojek sepeda ontel. Selanjutnya ada pertunjukan video mapping 3D Museum Fathahillah. Jadi para wisatawan terlibat dengan kegiatan interaktif, menyediakan guide berkompeten untuk walking tour terutama di museum.
Ini selanjutnya ada pre-visit. Jadi sebelum mengunjungi Kota Tua, kita bisa membuka di websitenya Kota Tua Jakarta atau mengunjungi Instagram dari Kota Tua Jakarta. Dan untuk transportasi menuju Kota Tua, kita bisa menggunakan Transjakarta, dan yang kedua bisa menggunakan KRL yang ada di Jakarta, dan yang ketiga bisa menggunakan mobil pribadi atau kendaraan pribadi. Dan yang sebelah kanan ini ada peta di daerah Kota Tua. Nah, selanjutnya ada during visit, yaitu managing the visitor experience at the attraction. Kawasan Kota Tua Jakarta berada di bawah pengawasan UPK, Unit Pengelolaan 4 Kawasan Kota Tua Jakarta, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jakarta, serta Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Oke, jadi manajemen visitor reflection memory of their experience. Jadi dalam studi ini para wisatawan mengungkapkan pengalamannya atau kejadian yang ada di Kota Tua. Ya, dia bisa wisatawan ini dia biasanya menuliskan pengalamannya itu di dalam blog, website, atau di dalam platform lainnya, agar wisatawan yang ingin mengunjungi Kota Tua mempunyai gambarannya seperti apa nanti di Kota Tuanya. Rekomendasi untuk kawasan Kota Tua Jakarta. Di sini kita akan kita membuat sedikit opsi untuk visitor manajemen yang berada di Kota Tua. Yang pertama, mengadakan festival atau atraksi populer di tempat yang kurang populer. Jadi kita membuat misalkan ada beberapa atraksi Kota Tua yang terkenal, contohnya Museum Fathahillah. Nah, agar wisatawan tidak tertepuk dalam satu atraksi wisata, nah kita mengelola wisatawan ke tempat-tempat lainnya, atraksi yang lainnya yang berada di Kota Tua agar tidak terjadi penumpukan. Yang kedua, membuat aplikasi resmi yang terdapat menampilkan peta atraksi serta sasaran alur tur wisatawan. Yang ketiga, penambahan serta memperbaiki signage peringatan yang telah rusak. Rekomendasi dari kami untuk experience creation yaitu pertama, pemanfaatan teknologi AR di dalam museum sehingga wisatawan dapat merasakan tur di dua masa, yaitu di masa lalu dan di masa sekarang. Kemudian membuat aplikasi self-guide untuk wisatawan yang tidak memilih menggunakan tour guide. Kemudian ada digital tour guide system untuk wisatawan rombongan. Kemudian rekomendasi selanjutnya yaitu menyediakan street food court khas Jakarta, kemudian mengadakan booth souvenir, namun dengan booth bernuansa khas Jakarta. Kemudian menyediakan papan informasi yang mudah diakses dan ditemukan, terutama untuk wisatawan yang sudah lansia. Untuk visitor experience management, rekomendasi yang kami berikan yaitu membuat official account sehingga memudahkan wisatawan untuk mencari informasi. Kemudian memaintain semua fasilitas yang ada di Kota Tua Jakarta. Kemudian untuk post visitnya, kami merekomendasikan untuk menyediakan jasa fotografer. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.